Medan Perang 2026, Perang Besar Mendatang, 2. Secara keilmuan, fenomena manusia mengikuti norma kelompok ini memang menarik. Tapi, siapa peduli? Kebiasaan bersarang semut api juga sangat memukai. Tetapi, apa pengaruhnya terhadap hidup Anda jika Anda mengetahuinya selain membuat Anda mungkin membosankan di pesta? Dengar, dalam penerapan halus fenomena-fenomena inilah segalanya menjadi sangat menarik. Selingan, Conjugate Russell. Bertrand Russell mengamati bahwa kita hampir selalu gagal memisahkan konten emosional dari ungkapan tertentu dari konten faktualnya. Misalnya, ungkapan, kamu tak kenal takut, dan kamu nekat, adalah dua Conjugate Russell untuk gagasan yang sama. Keduanya hampir identik secara faktual. Namun, muatan emosi tiap ungkapan sangat berbeda. Hampir segala gagasan faktual bisa diungkapkan dengan sejumlah Conjugate Russell yang berbeda. Dan cara kita bereaksi terhadap masing-masingnya cenderung sangat berbeda. Pentingnya konjugasi Russell dalam persuasi sulit untuk diremehkan. Konsultan komunikasi politik, Conjugate Russell positif untuk ahli pelintir, Frank Luntz menemukan bahwa cara orang akan merespons materi faktual sepenuhnya bergantung pada Conjugate Russell yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Misalnya, meskipun pajak kematian dan pajak warisan adalah hal yang persis sama, secara faktual, hampir semua orang yang disurvei menentang pajak kematian, tetapi mendukung pajak warisan. Namun, fenomena ini seringkali tidak terlihat oleh kita. Ketika mendengar pajak kematian, kita tidak serta-merta berpikir, "Hei, apakah itu Conjugate Russell untuk sebuah ide yang bisa diungkapkan dengan cara yang kurang emosional?" Apa sebenarnya maksudnya? Konjugasi Russell atas informasi faktual yang sama hanyalah satu dari banyak cara emosi kita dimanipulasi oleh media. Berikut beberapa cara lainnya. Lain kali Anda menonton atau membaca berita apapun, perhatikan konjugasi Russell dan juga 1. Nada emosional sang penyiar berita. Apakah itu disampaikan dengan nada sekadar fakta, atau adakah kemarahan, keterkejutan, atau kegembiraan? Apakah ekspresi wajah sang penyiar berita mengungkapkan perasaannya terhadap isu tersebut? 2. Penggunaan bahasa emosional. Apakah mereka menggunakan kata sifat? Misalnya, apakah politisi tersebut dilaporkan dengan nama atau dengan kata sifat yang menyertainya? Senator Anu, atau Senator Anu yang kontroversial, apakah peristiwa tersebut dilaporkan dengan cara yang faktual, atau apakah ia disajikan dengan cara yang lebih berwarna? Dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan. Dalam upaya yang ceroboh, mungkin ilegal, untuk apakah mereka membuat sindiran? Perhatikan kembali frasa terakhir. Dalam upaya yang ceroboh, mungkin ilegal, untuk apakah itu ilegal? Mungkin. Mungkin tidak. Tetapi mereka bisa menghindari pelanggaran hukum pencemaran nama baik dengan membuat sindiran itu sendiri. 3. Harapan bahwa Anda akan bereaksi atau berpikir dengan cara tertentu. Apakah mereka menggunakan bahasa seperti, dunia terkejut dan sedih atas peristiwa ini? Benarkah? Mungkin ada yang gembira. Mungkin ada yang tidak menunjukkan reaksi emosional apapun. Apakah mereka menggunakan bahasa seperti, semua orang yang patriotik akan setuju, atau, semua orang yang terpelajar dan berpikiran jernih akan setuju? Benarkah? Apakah mereka sudah melakukan survei? Bagaimana mereka mengenali para pesertanya? Bukankah kita semua adalah individu berdaulat yang bebas menafsirkan segala sesuatu sesuai keinginan kita? 4. Klip media yang menunjukkan orang-orang bereaksi dengan cara tertentu. Apakah mereka menyertakan klip video orang-orang yang menunjukkan reaksi-reaksi emosional? 5. Apakah mereka mengungkapkan ejekan terhadap penafsiran alternatif? Saul Alinsky berkata, ejekan adalah senjata paling ampuh manusia. Jika sebuah program berita ingin membujuk Anda untuk menentang suatu ide atau sudut pandang tertentu, pewawancara atau tamu seringkali akan mengejek orang yang mengungkapkannya. Neuron cermin Anda aktif dan keling. Anda juga merasakan ejekan itu. Ini akan membuat Anda cenderung tidak mengungkapkan ide tersebut di depan umum. Dan ketakutan manusia akan ejekan jauh lebih kuat daripada yang disadari kebanyakan orang. Beberapa antropolog budaya berhipotesis bahwa hal ini terkait dengan ketakutan kita akan diusir dari kelompok kita. Dan karena sebelum zaman modern diusir dari suku berarti menghadapi harimau bertaring pedang sendirian, ketakutan ini bersifat primal. Semua hal di atas merupakan tanda kuat untuk manipulasi emosional. Nantikan kelanjutan ini. Atau, klik myviral.biz.id bila Anda ingin menang dalam pertempuran melawan manipulasi emosi atas Anda ini. Jadilah kaya rohani dan duniawi,
Atau ini gratis?